aku Bunga, aku dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dari Institut Teknologi Bandung. Oke, awal mula aku memilih ITB itu sebenarnya motivasi sejak aku kecil sih, karena aku tuh kuliah pengennya merantau. Sebenarnya buat cari pengalaman dan explore lebih jauh aja. Walaupun itu tuh artinya aku bakal jauh dari orang tua kan dan harus belajar mandiri. Tapi karena ada saudara aku juga yang kuliah di ITB, jadi aku milih ITB aja. Dan juga ITB itu deket sama Tangerang kan, karena di Bandung, jadi nggak terlalu jauh. Jadi aku milih untuk berkuliah di ITB. Aku masuk ITB lewat jalur SNMPTN alias jalur undangan. Nah, alasan kenapa aku memilih jalur SNMPTN itu karena yang pertama gak ada biaya pendaftarannya, dan yang kedua karena aku takut UTBK aja. Karena dulu tuh aku ngerasa kurang pede kalau ngerjain soal UTBK. Jadi aku memilih untuk fokus di SMA, ningkatin nilai-nilai aku di kelas 11 dan 12 biar grafiknya tuh naik. Dan untungnya aku bisa keterima lewat jalur undangan. Aku dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK. Alasannya aku milih PWK itu sebenarnya ada ceritanya. Aku tuh dulu sebenarnya pengen masuk arsitektur. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, arsitektur tuh banyak banget gambarnya. Dan aku ngerasa kalau aku mengerjakan hal yang sama terus-menerus itu, aku gak bakal terlalu enjoy gitu. Dan aku ngeliat kan kok kayak aku suka arsitektur tapi kenapa kayak gambar terus gitu ya. Jadi aku kayak mungkin awalnya bakal enjoy, tapi selama 4 tahun tuh aku takut kayak jenuh or something gitu kan. Jadinya aku memilih jurusan yang ada di fakultas yang sama dengan arsitektur, yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan itu tuh skopnya lebih besar, yaitu perkotaan atau wilayah. Nah, sebenarnya mata kuliahnya juga sangat bervariasi dan gak bakal jenuh atau bosan gitu karena mata kuliahnya beda-beda. Sebenarnya apa sih jurusan planologi itu? Nah, sekarang tuh di ITB disebutnya Perencanaan Wilayah dan Kota. Jurusan PWK tuh adalah jurusan yang mempelajari tentang tata ruang kota. Mulai dari tampak fisik kotanya, berkesinambungan aktivitas di kotanya, sampai dengan kebijakan di kota itu. Sebenarnya sangat bervariasi belajarnya, mulai dari guna lahan, transportasi, ekonomi, dan banyak banget. Dan menurut aku pribadi, walaupun PWK itu satu fakultas dengan arsitektur, tapi dia tuh ternyata beda banget karena mata kuliahnya kebanyakan kayak mata kuliah IPS. Dosen di PWK ITB tuh sangat bervariasi sih, tapi tentunya ilmunya tuh luas dan mendalam banget. Dan di PWK tuh kan belajar banyak hal ya. Otomatis dosen-dosennya itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan up to date terhadap isu-isu di dunia, especially di Indonesia. Nah, makanya dosen ITB tuh kalau ngajar di kelas sangat komprehensif. Dan kayak misalnya dia mau ngajarin satu topik, tapi dia tuh bisa nyambungin topik itu ke topik-topik lain. Nah, oleh karena itu mahasiswa di kelasnya juga pastinya bakal banyak gitu ilmu yang dia terima. Jadi dosen ITB itu sangat insightful. Banyak gak sih dosen muda di PWK ITB? Nah, sebenarnya aku nggak tahu semua umur dosen di jurusan aku tuh berapa. Cuman kebanyakan tuh paling muda juga 30-an. Karena untuk menjadi dosen tuh harus udah S3 kan. Makanya dosen-dosen tuh memang yang gelarnya udah tinggi. Kayak udah profesor gitu kan. Jadi memang kebanyakan dosen tuh yang udah sepuh gitu.
Sebenarnya dulu kan ada masa TPB ya di tahun pertama ITB. Nah dulu tuh teman-teman aku kebanyakan masuk arsitektur. Jadi waktu masuk PWK tuh aku kayak ngerasa sendiri gitu dari teman-teman deket aku. Sedangkan di PWK tuh udah banyak yang saling kenal dan deket gitu. Mungkin awal aku struggle gitu sih buat nyari teman baru. Tapi lama kelamaan karena di PWK tuh sering ada tugas kelompok kan dan kerja bareng. Lama-lama aku deket sih. Apalagi kayak banyak tugas yang susah gitu kan. Nah itu tuh memaksa kita untuk bisa kerja bersama, dan aku selama kerja bareng tuh ngerasa kayak oh ternyata dia nyambung sama aku, dan dia kayak pengen ngebantu aku juga gitu ngerjain tugas-tugas bareng. Jadi nggak terlalu pilih-pilih teman sih, karena emang harus bekerja bersama di dalam jurusan PWK gitu. Seperti yang aku udah bilang, di PWK itu belajar banyak banget mata kuliah dan sangat bervariasi. Nah, yang aku sebutin berapa sih? Yaitu yang pertama ada analitika, itu belajar tentang pengolahan data. Lalu ada data spasial, itu belajar tentang peta, bagaimana cara membaca peta dan buat peta. Ada belajar juga ekonomi, seperti kayak pelajaran SMA sih, tapi lebih mendalam aja. Lalu ada belajar geologi juga. Waktu itu aku pernah ada praktikum mengamati batu dan menggambar batu. Aku juga belajar pola struktur ruang, itu yang kayak Indomaret sama Alfamart tuh kan letaknya suka deket ya kalau kalian perhatiin. Nah itu tuh ada alasannya. Dan sebenarnya banyak banget, ada pariwisata dan pokoknya sangat bervariasi gitu. Bayangin aja aku dalam 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat belajar hal-hal yang sangat berbeda. Kita tuh di sini emang kayak dituntut untuk belajar banyak hal, tapi emang nggak terlalu mendalam. Jadi lebih ke dasar-dasarnya aja. Sebenarnya yang paling aku suka ada 2 sih. Yang pertama itu yang pola lokasi dan struktur ruang, itu yang Indomaret dan Alfamart tadi. Karena itu menarik aja sih bagi aku, suatu tempat tuh diletakkan di lokasi tertentu karena ada alasannya. Tapi memang banyak teorinya dan soal ujiannya tuh suka tricky gitu. Tapi emang ilmunya menarik. Nah, yang kedua aku suka tentang perencanaan infrastruktur. Sebenarnya itu literally cuman ngitung gitu kan. Dan itu tuh pun pakai kalkulator dan pakai Excel. Jadi asal tahu rumusnya dan asal bisa menyimpulkan gitu hasil angka yang kita dapat, itu tuh bakal aman gitu, bisa nilainya bagus. Untuk mata kuliah yang tersulit menurut aku, ini sebenarnya bukan keseluruhan mata kuliahnya sih, karena di kelas itu cuman belajarnya ngitung pakai kalkulator. Tapi ada praktikumnya. Nah, ini nama mata kuliahnya Analitika Wilayah dan Kota. Kalau praktikumnya ini tuh mengelola data pakai software Stata dan RStudio. Dan itu tuh ngoding. Sedangkan sejak aku TPB itu aku paling gak suka ngoding. Dan makanya aku tuh ngerasa mata kuliah ini, especially praktikumnya, kurang cocok buat aku. Kalau pandangan orang tentang mahasiswa PWK itu biasanya ilmunya luas dan kritis. Karena di PWK itu emang dipaksa buat mengkritisi hal-hal yang ada di masyarakat. Nah, ada juga pandangan lain. Teman-teman aku tuh suka mengira PWK dan arsitektur tuh sama atau mirip. Dan itu sebenarnya beda banget jurusannya. Mungkin dalam beberapa aspek mirip ya, karena masih berhubungan dengan yang namanya bangunan. Cuman aku sendiri pun kaget pas masuk PWK, ternyata sebeda itu karena gambarnya pun dikit. Dan kita tuh juga belajarnya kebanyakan teori. Pokoknya hal-hal sosum gitu banyak. Pengalaman paling menyenangkan dari aku waktu berkuliah di PWK ITB itu waktu survei sih, karena aku tuh sering dapet mata kuliah yang memerlukan survei. Dan itu pun kerja kelompok gitu kan, jadi jalan-jalan bareng temen. Nah, jalan-jalan itu juga sambil mengamati daerah yang kita kunjungi sih. Tapi itu seru karena sehari-hari itu kan kita belajar di kelas teori dan kayak agak bosen kan lama-lama. Tapi
survei itu sebagai wadah healing kita, dan mereka itu nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya survei, apalagi kalau studio. Aku belum pernah merasakan studio karena semester 3 dan 4 tuh aku nggak dapet, tapi menurut cutting tuh seru banget, apalagi survei studio itu mereka sampai nginep dan kayak jalan-jalan banget gitu kesannya. Sebenarnya aku ada pengalaman yang gak menyenangkan waktu aku masuk PWK. Itu sebenarnya pas awal-awal sih, yaitu semester 3 abis dari TPB. Pas aku masuk tuh aku kan kaget. Ternyata jurusan tuh begini belajarnya, banyak teori, dan aku tuh sempet struggle waktu UTS karena aku gak terbiasa. Biasanya tuh kan waktu TPB kebanyakan ngitung dan kayak mata kuliahnya tuh ada IPA gitu kan, dan SMA juga sama. Dan aku tuh di situ struggle karena harus mengejar materi seabrek-abrek, walaupun aku udah nyicil tetap aja tuh banyak kan. Tapi lama kelamaan waktu UAS itu aku terbiasa dan punya cara belajar khusus biar aku bisa nyicil sekaligus ngejar materi untuk UASnya. Sebenarnya untuk UKT di jurusan teknologi sama sih kayak jurusan lain, kecuali mungkin SBM ya. Tapi aku juga nggak tahu kalau jalur IUP itu berapa. Cuman sebenarnya emang tergantung orang ya, mahal atau enggaknya. Tapi memang kebanyakan orang mungkin yang menjawab mahal itu karena biaya kuliah, apalagi untuk anak perantau itu nggak cuman buat biaya kuliah, karena ada biaya hidup dan juga keperluan kuliah lainnya yang bisa menunjang kehidupan kuliah. Tapi ada alternatif, yaitu mengajukan keringanan UKT melalui website ITB dan juga cari beasiswa, karena banyak banget beasiswa yang tersebar gitu dari dalam ITB maupun luar ITB, bahkan dari pemerintah juga ada. Nah, makanya itu tuh juga suka di-share gitu di grup WhatsApp atau grup lain, dan juga suka ada pengumuman banyak di website gitu. Untuk peluang karir kuliah di PWK ITB itu sebenarnya banyak. Nah, itu tuh ada yang linear dengan PWK itu sendiri, ada juga yang tidak linear, artinya kayak menyimpang dikit dari jurusan PWK. Nah, kalau untuk yang linear itu biasa bekerja di pemerintahan, konsultan, developer, ataupun BUMN. Nah, kalau yang gak linear, mungkin beberapa dari alumni aku juga ada yang bekerja di bank, jadi wirausaha, dan itu pun kalau gak linear juga masih gak apa-apa, karena ilmu-ilmu di PWK pasti berguna juga untuk pekerjaan yang gak sejalan dengan PWK. Kalau untuk aku pribadi, rencana setelah aku lulus dari PWK ITB itu sebenarnya pengen kerja dulu sih, dan aku juga belum tahu spesifiknya di mana, tapi aku kepikiran buat bekerja di BUMN. Nah, setelah aku kerja sebenarnya aku pengen cari ilmu yang lebih dalam sih. Nah, makanya kalau udah dapet cuan, aku pengen S2. Tapi jurusannya itu juga menyesuaikan gitu. Pengalaman aku setelah kerja tuh pengen mendalami di hal apa. Nah, itu bakal aku ambil di S2. Semangat buat temen-temen yang lagi pengen masuk ke jurusan PWK ITB. Ini juga berlaku sih buat temen-temen yang lagi TPB dan belum masuk penjurusan. Dan aku harap kalian bisa menggapai cita-cita kalian ya. Semangat untuk kalian, sampai ketemu di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.